Warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good. Now, we meet again in English, chapter 11. What does it look like? Part 1. In this chapter, we will learn lot of words and characters. Jadi, pada chapter 11 ini, pada pertemuan pertama, kita akan banyak belajar vocabulary, ya, kosakata, and character or personality, ya. Kita akan belajar karakter atau personality, ya. Jadi mungkin akan ada beberapa pertemuan, tapi kita awali dengan pertemuan pertama ini dengan beberapa kata, ya. Beberapa kata yang biasanya dipakai dalam mendeskripsikan sesuatu, ya, mendeskripsikan orang, ya, personality, ya. And let's see. Okay, in this chapter we will learn identify words related to part of the body, and identify word related to personality. Now, let's see the part of the body. This is very little word, ya. Di sini ada gambar dengan kata-kata yang kecil, tetapi bisa dilihat di buku kalian, halaman 114, ya. My body, ya. First, of course, head, kepala. Shoulder, bahu. Hand, tangan, ya, yang mengepal itu, ya. And di tangan itu ada wrist, yaitu pergelangan tangan. Arm tuh bagian tangan seluruhan, ya. And then elbow berarti siku, ya. Elbow berarti siku. Ada chest, dada. Next, leher, ya, leher. And then waist, pinggang. Ada hip, paha, ya. Hip, paha. Thigh, maaf, bukan paha, ya. Hip, panggul. Hip, panggul. Thigh, paha. And then leg, ya, kaki. And knee, lutut. Shin, apa ya, tulang kering, ya. Jadi bagian ini, ya, bagian tulang kering. Ada ankle ini tahu, ya, antara jadi antara leg dan foot, ya. Jadi antara kaki dengan telapak, ya. Yang biasa suka cedera, yang mengenal sepak bola mungkin tahu, ya, sering cedera soal ankle-nya. And then ada ujung kaki, di sini nggak tertulis, ya, toes, ya, toes, ya, ditulisnya toes. Ya, itu part of the body atau my body, ya. Ini udah dipelajari nih kalau di yang pernah belajar bahasa Inggris di SD, ya. Ini sudah dipelajari. And then let's see what else. Oh, what does your hair look like, ya. Ini what does your hair look like? Penampilan dari rambutnya gimana, ya. Ada long wavy hair. Long wavy hair berarti rambutnya long, panjang. Wavy itu it mean bergelombang, ya. Tadi tidak keriting, tidak juga lurus, ya. Jadi antara lurus sama keriting, ya. Wavy, long wavy hair. And short straight hair.
short, straight, ada yang mengucapkan pakai T di ujungnya, straight, ada yang straight ya. Long straight hair. Artinya short, pendek, straight, lurus, hair. Ya rambut ya pendek dan lurus. Ada bald. Apa ya? Nggak ada rambutnya pokoknya. Apa ya bahasa halusnya, botak ya. Oke, bald. And then ponytail. Ulangi, ponytail. Jadi rambut dikuncir seperti kuda poni, seperti buntut kuda poni ya. Ponytail ya. And ada bun. Bun, nggak ada T-nya. Bun itu digelung ya, digelung. And ada plait. Plait ya. Plait itu artinya dianyam, anyaman ya. Di sini kalau bahasa Indonesia rambut dikepang ya, zaman dulu. Plait. Saya nggak tahu apakah kalian masih mengenal kepang ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya plait. Biasa dalam Chinese movie itu biasanya ada pemeran film Cina itu yang laki-laki di rambutnya panjang dikepang ke belakang satu ya. Jadi cuman satu aja, tidak dua seperti ibu-ibu zaman dulu ya. Maaf, gadis-gadis zaman dulu. Ada medium length curly hair. Medium length curly hair. Medium artinya tengah-tengah ya. Length itu panjang, maksudnya sedang ya. Medium length, jadi panjang tapi nggak terlalu panjang gitu ya. Curly hair, curly ini keriting. Medium length curly hair ya. Oke, kita kenal tadi wavy itu bergelombang, straight lurus ya, botak ya, maaf. Ponytail berarti dikuncir di belakang, and bun digelung. Plait tadi apa? Dianyam ya. Ada curly hair. Curly hair itu rambut yang keriting. Ini kurang keriting ya. Ini sebenarnya agak wavy ya. Yang nggak aja keriting ya. After that, let's see the type of face. Faces harusnya ini faces ya, ada S-nya. Tipe-tipe wajah, types of faces. Ada oval face shape. Oval ya, tahu ya bentuk oval. Jadi agak bundar tetapi lonjong lah bahasa kitanya. Oval face shape ya. Round face shape. Round it mean bulat ya. Round face shape. Long face shape. Long face shape. Beda sama oval, long panjang ya. Ya, lebih tirus dari oval. And then ada lebih kurus maksudnya, lebih pipih ya. Square face shape. Square itu kotak, bukan kotak ya. Ya, square itu kayak bujur, jadi segi 4 tapi sama sisinya ya. Square face shape. Heart face shape, seperti hati ya. Jadi dagunya lonjong, sebenarnya nih biasanya ada rambutnya di sini, jadi kayak hati gitu ya. Harusnya saya. Oke. Jadi ada diamond face shape. Diamond itu permata ya. Ya, permata kalau bahasa Indonesia. Diamond face shape. Jadi bentuk wajahnya seperti permata ya. Diamond face shape. Jadi type of face itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di buku kalian ada 7. Mungkin ada yang kelewat ya. Ada triangle face shape. Triangle itu bentuknya segitiga ya. Beda-beda tipis ya. Yang lebih popular itu oval, round, mungkin sama. Di sini nggak ada ya.
oval, round, sama tirus ya, bahasa Indonesia tirus mungkin lebih ke long ya. Jadi yang lebih popular itu oval, round, sama long mungkin ya. Square face shape mungkin ada ya. Bentuk mukanya kotak gitu ya. Ada heart face shape. Jadi Allah menciptakan kita itu berbeda-beda ya. Bahkan kita bisa membedakan antara ini orang Jepang sama orang Cina sama Korea. Kalau orang sananya tahu ya, mungkin kalau kita nggak tahu ya, ini orang Jepang, Cina atau Korea gitu. Tapi orang Korea sendiri taruh ini orang Jepang, oh ini orang Cina gitu. Walaupun bentuk matanya berbeda-beda ya. Kalau orang Indonesia kan round rata-rata, matanya round eyes ya. Oh ya, Bapak lupa memberikan materi ini ya. Round eyes itu matanya bulat ya. Little eyes itu matanya kecil, sipit. Ada istilah yang lain ya, tidak Bapak bahas. And then kita lihat, ini biasanya laki-laki ya. Ada beard. Jadi jangan beer. Kalau beer itu beruang. Beard ada huruf D-nya. Itu janggut. Ya. Beard, janggut. Ada mustache. Mustache kumis ya. Mustache kumis ya. Mustache. Ada sideburns. Loh, kok ada huruf S-nya? Karena dua biasanya, kiri kanan ya. Sideburn ini jambang ya. Jambang. Sideburn, jambang. Mungkin di antara kalian ada yang tidak tahu apa itu jambang. Jambang itu rambut di seperti, kalau janggut di bawah ya, kalau jambang di pinggir ya, dekat telinga tuh. Ada yang tumbuh, ada enggak. Kalau Bapak enggak ya. Jadi Bapak cuman punya beard aja, enggak lebat. Nah, sama mustache apa kok jadi lupa nyebutnya ya. Ada, jadi sideburn-nya Bapak nggak tumbuh ya. Oke, dan what does your body look like? Ini kita masih tentang body ya. What does your body body, ada yang nyebut body, ada body ya, look like. Seperti apa tubuh kalian ya? Ada chubby. Chubby ini maksudnya pipinya ya. Chubby tahu lah ya. Plump itu bukan gendut ya, tapi montok. Bahasa kitanya montok. Mungkin kalau kita ini agak lucu ya kedengarannya, cuman kalau di sana mungkin biasa ya. Plump. Ada muscular ya, yang muscular, berotot itu ya, muscular. Ada slim, tipis ya, kurus, slim. Ada well built. Artinya apa? Well built ini tegap lah ya. Well built karena dia sering olahraga ya. Jadi antara muscular sama slim itu well built ya. Jadi tidak ini ya, kelihatan tegap ya. Kalau muscular itu kelihatan berotot gitu ya, ototnya gede-gede. Ada obese. Nah, kalau kalian sering mendengar obesitas, mungkin di sini ya, obese. Nah, ini baru gendut. Kalau plump itu montok. Gitu terjemahannya ya. And let's see, describing personality. Menggambarkan personality. Personality itu apa ya? Sifat lah ya, karakter. Yang pertama, brave. Berani. Brave man, orang yang berani. Honest, sabar
Ini orang Muslim ya, brave and honest. Kind, baik. Ini kain ada 2 jenis ya. Bukan kain, kind. Nah, kind, jangan kain. Kalau kain udah beda ya nanti takutnya. Tapi ini ada D-nya, kind. Kind itu artinya bisa berarti baik ya. Dalam sebuah sentence itu bisa berarti baik dalam sebuah kalimat. Tapi di kalimat lain, kind itu bisa jenis ya, jenis ya. What kind of coffee? Kopi jenis apa ya? You are so kind. Kamu dikasih sesuatu sama bapak umumnya. Bapak dikasih sesuatu umumnya. Terus bapak ngucapin you are so kind. Oh, kamu baik sekali gitu ya. Nah, itu kind itu baik atau juga apa tadi jenis atau macam ya. And then serious. Ya, serious itu tahu ya. Itu ntar kena kaki dong. Serious. Lupa. Moody. Moody itu artinya murung. Moody. Bad mood kali ya. Yang sering kita dengar. Nggak walau itu dari moody atau enggak ya. Moody yang jelas itu lagi murung. Ada friendly. Friendly itu akrab ya. Chatty. Cerewet, mungkin banyak omong lah. Mungkin istilahnya kalau cerewet jelek ya. Banyak ngomongnya. Silly. Silly bodoh ya. Atau konyol lah ya. Silly bisa bodoh atau konyol. Ini nggak pinter lah ya. Kadang bapak kalau bicara ini kadang takut terkesan kasar ya. Wise. Wise itu artinya bijaksana ya. Biasanya orang tua ya. Wise man, orang tua yang bijaksana. Ada reliable. Reliable itu ini dapat diandalkan ya. Reliable dapat diandalkan. Kalau kamu lupa reliable apa ya? Kamu ingat able. Able itu sama dengan dapat. Jadi able sama can itu udah sama, artinya dapat. Jadi reliable. Oh iya dapat. Tapi dapat diandalkan. Ada rude. Rude itu jahat kalau salah ya. Rude jahat. Easy going. Ya, easy going. Gampangan, mudah lah, mudah di ini ya, disuruh apa ya. Polite, sopan. Neat, rapi. Generous, baik hati. Oke. Jadi kamu udah mendeskripsikan personality seseorang. Ada 1 2 3 4 5 6 15 nih. Masih ada lagi, mungkin masih ada lagi ya. Tidak tersebutkan oleh Bapak semua, dan Bapak juga mungkin istilahnya karena bahasa Inggris itu seperti bahasa yang lain kaya akan kosakata ya. Bahkan mungkin tidak tergambarkan semua di sini ya. Ada beberapa kata yang tidak, maksudnya punya polite ya, polite sopan, polite sopan. Nah, kamu tambahkan sebelumnya im ya, impolite umpamanya ya. Itu artinya jadi tidak sopan ya. Ada ya, aniti pokoknya mungkin ada an. Biasanya kalau kamu ada kata sifat, Bapak lupa membahas ya. Kalau ada kata sifat terus di depannya ada an atau im. Nah,
itu biasanya kebalikannya ya. Biasanya kebalikannya. Unbrave berarti ya. Penakut jadinya ya. Ya, begitu aja pertemuan kali ini, begitu saja ya. Um, as usual, seperti biasa, Bapak memberikan nasihat ya, memberikan motivasi bahwasanya mungkin kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa yang dianggap penting. Ini bahasa Inggris sebenarnya penting, cuman orang Muslim belajar bahasa Arab ya yang paling penting. Tetapi ketika kamu bisa bahasa Inggris, minimal kamu akan memudahkan nanti di saat kamu berkomunikasi dan saat kamu mencari pekerjaan ya. Kamu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya. Apalagi mungkin kamu bisa mendakwahi orang yang berbahasa asing, karena kan bisa menafsirkan Al-Quran dengan bahasa ya, pintar bahasa Arabnya lah, kaidah-kaidahnya, tapi pintar juga bahasa Inggris ya. Walaupun bukan jadi guru, bukan jadi dosen, tetapi akan mungkin punya nilai plus ya, punya nilai plus. Bapak dulu kalau ngelihat orang yang pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris itu, pintar banget gitu ya. Emang kalau sekarang alhamdulillah ada banyak ya di sekitar kita orang yang pintar bahasa Arab gitu, yang pintar bahasa Inggris. Jadi bukan hanya untuk mengejar nilai ya, tetapi untuk your capability ya, kemampuan kalian untuk melamar kerja, untuk memudahkan kalian dalam komunikasi ya. Dulu ya, zaman kalau sekarang udah banyak yang bisa ya. Dulu kalau Bapak ngelihat orang yang ya udah saya sebut, Bapak sebutan tadi ya, bahasa Inggrisnya lancar walaupun tanpa grammar, kelihatan pintar ya. Dan kuncinya belajar bahasa asing itu adalah jangan malu untuk bercakap ya, jangan malu untuk ngobrol dengan yang bisa ya, dengan yang bisa bahasa Inggris atau dengan yang bisa bahasa Arab. Ketika kita berani untuk ngomong, nanti kalaupun salah kita akan belajar ya, baik diajari ataupun nanti kalau kita ngomong salah sama teman kita dikoreksi, oh harusnya seperti ini gitu. Baik ya, oke, semangat. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.